Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nur Rohim Priodi, Manajemen Dakwah, Fakultas Usul Hudin Adam Dakwah. Puji syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana rahmatnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benerang yang dapat kita rasakan pada saat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya terima kasih kepada dosen kita Bapak Ibrahim yang bagaimana selaku dosen psikologi dakwah. Di sini saya akan mendefinisikan tentang psikologi dakwah. Psikologi merupakan ilmu kejiwaan manusia yang diatur oleh manusia itu sendiri, tapi manusia itu terbatas dalam untuk mengetahuinya. Psikologi hanya Allah yang tahu, itu tentang ruh atau kejiwaan manusia hanya Allah yang tahu. Psikologi ini banyak sekali studi-studi dari Amerika ataupun filosof dari luar yang mendefinisikan tentang psikologi ini. Psikologi ini lahir 5 Masehi atau tepatnya pada 1879. Filosof-filosof sudah menunjukkan perbedaan pendapat tentang filosofi tentang psikologi dakwah ini. Definisi psikologi dapat dari dua kata suku kata atau dapat dikatakan fisikal dan logi. Fisikal adalah ilmu tentang kejiwaan manusia dan logi adalah ilmu. Berarti didefinisikan seperti yang kita ketahui, dari dua kata ini muncullah ilmu tentang kejiwaan manusia yang diatur sedemikian rupa. Ilmu ini tentang bukan hanya kejiwaan manusia saja, tapi diatur dalam jiwa binatang, jiwa-jiwa yang lain juga seperti itu. Psikologi ini banyak sekali yang berpendapat sudut pandang atau perbedaan pendapat yang menafsirkan bagaimana sih psikologi, dan perbedaan-perbedaan tersebut menghasilkan suatu inti dari psikologi ini. Siapa sajakah filosof-filosof yang mendefinisikan tentang psikologi? Yaitu pertama adalah William Wundt. William Wundt itu lahir pada 1832 di Amerika, yaitu mendefinisikan psikologi sebagai pengalaman berpikir, bertindak, melakukan sesuatu atau selain sebagainya seperti itu. William Wundt ini terinspirasi dari filosof Amerika yaitu John Locke. John Locke ini filosof Amerika yang ke-6, filosof Amerika. Terus yang kedua adalah John Berpadus yang lahir pada 1842. John Berpadus ini mendefinisikan psikologi sebagai tingkah laku manusia, bagaimana standarisasi untuk bertingkah laku atau berinteraksi di sosial masyarakat. Yang ketiga itu Gustav Wagner. Gustav Wagner ini mendefinisikan psikologi sebagai jasmani dan rohani. Jasmani ini berkaitan dengan erat dengan jasmani kesehatan manusia, kesehatan dari luar, dan rohani ini dilihat dari dalam diri manusia atau ruh jiwa manusia. Yang keempat yaitu George Miller, yaitu mendefinisikan psikologi sebagai kesehatan mental atau mental manusia untuk berinteraksi, bagaimana bertindak kuat dalam menghadapi sesuatu, mental manusia. Yang selanjutnya itu Floyd L. Roach. Floyd L. Roach itulah psikologi berasal dari Amerika yang mendefinisikan sebagai psikologi merupakan penyesuaian diri. Bagaimana penyesuaian diri di dalam suatu masyarakat, sekelompok masyarakat, dalam suatu tindakan lingkungan. Yang selanjutnya adalah Fillmore. Fillmore ini mengaji tentang definisi psikologi adalah studi kasus tentang bagaimana hukum-hukum dalam studi kasus psikologi ini. Yang selanjutnya adalah Percival Simons. Bukan hanya jiwa, tingkah laku, pengalaman saja yang tentang psikologi ini. Psikologi ini dalam artian luas untuk sebagai penyesuaian atau penyatu dalam suatu psikologi lainnya.
yaitu yang terakhir adalah Robert Bonner. Robert Bonner adalah mendefinisikan psikologi merupakan tingkah laku manusia, bagaimana tingkah laku ini dalam bertindak suatu masyarakat atau seterusnya. Di sini dapat didefinisikan sebagai psikologi merupakan ilmu yang mempelajari atau membahas tentang bagaimana psikologi ini, ilmu kejiwaan, didefinisikan sebagai dakwah, mengajak atau menyeru individu atau masyarakat, erat kaitannya dengan dakwah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.